Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Putu Aditya, dalam MOUC Universitas Erlangga untuk mata kuliah kepemimpinan. Dalam topik ke-10 kali ini, kita akan mendiskusikan berkaitan dengan kepemimpinan dan budaya organisasi. Tujuan dari pembahasan topik ke-10 adalah menganalisis hubungan antara kepemimpinan dan budaya, mempromosikan budaya organisasi yang positif, serta mengidentifikasi tantangan dan dalam kepemimpinan dan budaya. Konten yang ada dalam pertemuan ke-10 kali ini adalah kita mulai dari definisi kepemimpinan dan budaya, serta kemudian kita akan membahas lebih lanjut lagi berkaitan dengan pentingnya hubungan antara kepemimpinan dan budaya dalam mencapai tujuan organisasi. Hubungan antara kepemimpinan dan budaya organisasi bisa kita kategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kepemimpinan menciptakan budaya, di mana pemimpin memiliki peran krusial dalam membentuk dan mengembangkan budaya organisasi. Kepemimpinan yang efektif dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang pada gilirannya memperkuat budaya organisasi itu sendiri, menurut Rosikin dan Muslim 2019. Yang kedua adalah budaya sebagai penentu keberhasilan. Budaya organisasi berfungsi sebagai roh dari organisasi. Budaya yang kuat dapat mempengaruhi semangat kerja, kolaborasi, dan integritas semua anggota organisasi yang semuanya mencerminkan dari gaya kepemimpinan yang diterapkan, menurut Becker 2002. Budaya organisasi di sini adalah didefinisikan sebagai suatu sistem nilai dan norma serta praktik yang membedakan satu organisasi dengan organisasi yang lainnya, menurut Skene 2010. Fungsi budaya dalam membentuk perilaku karyawan dan mendukung tujuan organisasi, misalnya adalah sebagai penguat dan ciri khas dari organisasi itu sendiri. Ada organisasi yang mengadaptasi budaya ketimuran, ada organisasi yang mengadaptasi budaya barat. Seperti misalnya kita ketahui bahwa organisasi yang mengadopsi budaya ketimuran jauh lebih formalistik dibandingkan dengan organisasi yang mengadopsi budaya barat. Itu merupakan salah satu contoh fisik yang bisa kita lihat dan kita pahami dari organisasi yang menganut dua budaya yang berbeda tersebut. Pengaruh budaya terhadap kepemimpinan adalah yang pertama, budaya yang kuat dapat memperkuat kepemimpinan itu sendiri dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, menurut Rias and Ulhab 2012. Kemudian yang kedua, pemimpin harus memahami dan menghormati budaya organisasi untuk menjalankan kepemimpinannya secara efektif. Tentu saja pemimpin juga harus menghormati budaya yang dimiliki oleh masing-masing anggota dari organisasi. Pemimpin tidak boleh berlaku membeda-bedakan suku, agama, ras, dan kepercayaan yang lainnya. Karena semua anggota organisasi di sana berfungsi untuk menjalankan tujuan dari organisasi. Sehingga jika pemimpin itu tidak mau menerima budaya yang ada di dalam organisasinya, apalagi budaya yang ada di luar organisasi, dan itu sangat tidak dianjurkan. Tantangan dalam kepemimpinan dan budaya adalah yang pertama, adanya perubahan budaya, di mana mengelola perubahan budaya dalam organisasi yang sudah mapan itu tentu saja relatif tidak mudah. Dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki open mind, yang memiliki kebesaran hati untuk menerima dan mengelola budaya organisasi yang ada di dalam internal organisasinya. Begitu juga harus mau menerima budaya organisasi yang ada di luar. Walaupun kadang memang budaya-budaya itu harus kita pilah-pilah mana budaya yang positif, mana budaya yang negatif. Kemudian tantangan yang kedua adalah terjadinya konflik budaya, di mana menghadapi perbedaan budaya di dalam tim yang beragam itu juga sangat relatif sulit, tidak hanya bagi pemimpin, tapi juga bagi anggota organisasi. Ya, memang dibutuhkan kedewasaan di dalam suatu sikap, berpikir, dan bertindak. Strategi untuk meningkatkan kepemimpinan dalam budaya organisasi adalah yang pertama, kita dapat mengembangkan pola-pola komunikasi yang terbuka dan transparan. Kemudian, menerapkan pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada nilai-nilai budaya organisasi. Tentu saja budaya organisasi ini harus kita jadikan semacam suatu slogan mungkin atau moto yang mana hal itu bisa memperkuat motivasi dari anggota organisasi. Salah satu contoh pemimpin yang menerapkan
nilai-nilai budaya dalam organisasi adalah Howard Schultz. Howard Schultz, pendiri Starbucks, mengubah budaya perusahaan dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan pengalaman pelanggan. Tentu, siapa sih yang nggak kenal Starbucks? Kita semua pasti kenal Starbucks, tempat untuk kita minum kopi, santai, nongkrong. Nah, disitulah dia melihat bahwa dulu sebelum ada Starbucks berdiri, bahwa orang-orang itu tidak hanya butuh sekedar minum kopi, tapi butuh tempat yang nyaman untuk sekedar nongkrong dengan kawan-kawannya, atau mungkin untuk sekedar berbagi pengalaman di media sosial. Howard memperkenalkan konsep namanya the third place, di mana pelanggan dapat merasa nyaman dan terhubung selayaknya dia menikmati kopi atau sajian minuman lainnya di rumahnya sendiri. Schultz juga berfokus pada kesejahteraan karyawan dengan memberikan tunjangan kesehatan dan pendidikan, serta menciptakan budaya organisasi yang positif dan berorientasi pada karyawan. Kesimpulan pada topik kali ini adalah hubungan erat antara kepemimpinan dan budaya organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti misalnya, jika organisasi bertujuan profit oriented, maka harus diciptakan suatu strategi bahwa fokus utamanya adalah kepuasan pelanggan. Sehingga kita harus mengetahui budaya mana nih yang cocok, yang bisa menarik minat, menarik hati para pelanggan. Kemudian, pemimpin yang efektif harus mampu memahami dan mengelola budaya untuk memotivasi dan memberdayakan tim di dalam internal organisasi. Demikian saya ucapkan terima kasih kawan-kawan sudah mengikuti perkuliahan di MOOC Universitas Erlangga dengan topik kepemimpinan dan budaya organisasi. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.